Sepanjang triwulan ini kita belajar hal-hal yang sangat praktikal, aplikatif. Bagaimana dalam kehidupan kerohanian kita dapat bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pelajaran pekan ini kita akan belajar mengenai kesombongan versus kerendahan hati. Berasa meremehkan orang lain lah pada akhirnya. Dari situ belajar bahwa memang sebenarnya dalam pelayanan ini nggak bisa sombong juga gitu kan, Paul juga pelayan Tuhan. Kita tahu semua orang itu berdosa. Tetapi ketika orang meminta, pasti ada hal yang pelayanan yang paling tidak secara umum yang orang itu bisa lakukan. Ya kan? Dan kalau orang itu memang merasa dia tidak layak, tapi dia punya kemampuan, yang beda kan? Ini kan ketidaklayakannya adalah ketidaklayakan rohani, tapi pelayanannya adalah pelayanan praktikal yang bisa. Ya. Kalau bagi saya, orang itu tetap, kalau memang dia jujur dan tulus, dia tetap. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Saat ini kita masuk di dalam pelajaran yang ketiga dari triwulan kedua tahun 2026 yang mengambil tema besar bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan di studio sudah hadir teman-teman yang akan menemani kita berdiskusi. Tentunya kami senang juga untuk dapat menyapa pemirsa setia Diskusi Sekolah Sabat yang telah meninggalkan kesaksian ataupun komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan? Baik, mungkin yang pertama dari Stephen Winokan. Puji Tuhan, sangat terberkati, God bless all. Tolong doakan istri saya, Lani, yang akan dioperasi jantung di Keck Medicine of USC Los Angeles. Oke, nanti kita doakan lah ya. Lalu kemudian dari Rosalind Tinus, Shalom, terima kasih penjelasan pelajaran sekolah sahabat yang mudah dipahami dan membantu menguatkan iman, Tuhan memberkati. Lalu yang terakhir dari Helni Tangkilisan, terima kasih tim Hope Channel yang sudah menjelaskan pelajaran sekolah sahabat. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, Norman. Yang pertama dari Ibu Nancy, Shalom, pelajaran yang menuntun umat percaya untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Allah. Salam dari California, Amerika Serikat. Yang kedua dari Mama Ina, amin dan puji Tuhan, thanks atas penjelasan diskusi sekolah sahabatnya sebagai umat yang beriman dan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jelas seharusnya menerapkan perilaku hidup seperti Tuhan Yesus lakukan. Seperti kata Rasul Paulus, apa yang dulu dianggap keuntungan, kini dianggap rugi dengan bersikap tegas untuk berubah dari dan jadi berkat bagi sesama. Thanks, Tuhan Yesus berkati tim Hope Channel untuk terus jadi berkat dan God bless. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, Cato boleh bacakan. Dari Saudara Joni Disim. Shalom semua, terima kasih HCI yang senantiasa meyakinkan kami dari penjelasan yang memudahkan kami memahami message dari pelajaran sekolah sahabat. Salam dari kota Marudu, Sabah, God bless. Kemudian dari Saudara Freddy T. Puji Tuhan, pembahasan pelajaran sekolah sahabat sangat membantu kita bertambah dekat dengan Pencipta dan dapat membagikan kepada orang lain. Dari Saudari Roselin Sungah. Terima kasih pelajaran sekolah sahabat. Apa yang saya dengar dari penjelasan ini dapat membantu saya dalam kelas sekolah sahabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Senang sekali teman-teman dapat meninggalkan kesaksian bagaimana program Diskusi Sekolah Sahabat ini membantu teman-teman semua, baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan seperti biasanya kami menawarkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya saat ini. Jikalau saudara-saudara rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku Sekolah Sahabat ini, jangan ragu-ragu, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat, dan kami akan menanyakan detail alamat karena kami akan mengirimkan secara cuma-cuma kepada Anda semua. Tentunya stoknya terbatas, jadi kalau Anda benar-benar membutuhkan dan rindu untuk belajar bersama, segera hubungi kami dan kami akan mengirimkan secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Baik, sepanjang triwulan ini kita belajar hal-hal yang sangat praktikal, aplikatif.
bagaimana dalam kehidupan kerohanian kita dapat bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di pelajaran pertama kita sudah mengecek realitas, mengecek kondisi kita saat ini seperti apa. Lalu di pelajaran kedua kita belajar tentang bagaimana kita mengenal Allah. Pelajaran pekan ini kita akan belajar mengenai kesombongan versus kerendahan hati. Bagaimana dosa yang pertama di dalam Alkitab tercatat dosa kesombongan. Dan bagaimana dampak kesombongan ini di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebaliknya, bagaimana kita juga akan melihat apa yang diajarkan Alkitab tentang kerendahan hati di hadapan orang lain dan juga di hadapan Allah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin kita sudah lama mengenalnya, atau baru saja memulai perjalanan iman. Namun, di setiap musim kehidupan, bertumbuh dalam hubungan yang bermakna dengan Allah adalah hal yang sangat penting. Ada saat di mana kita merasa jauh, gambaran tentangnya menjadi kabur. Berdoalah agar Ia memberikan kejelasan, pengharapan, dan arah. Kini saatnya, bukan nanti, untuk mengenal, mengasihi, dan tinggal di dalam Dia. Karena hubungan ini memengaruhi segalanya, bahkan sampai pada masa depan kehidupan yang kekal. Perjalanan ini bukan perlombaan singkat, melainkan maraton iman. Kita bisa jatuh, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan terus melangkah. Dan kita tidak berlari sendirian. Para pelari lain yang mengasihi Yesus dan firman-Nya juga berlari bersama kita. Yang terpenting, Yesus berjanji memberikan penolong untuk menyertai, menguatkan, menopang, dan tinggal di dalam kita. Untuk terus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sementara belajar, mari berdoa agar Roh Kudus bekerja atas kita masing-masing secara pribadi dan sebagai gereja global untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah seperti belum pernah sebelumnya. Sebab, sungguh, tidak ada yang lebih penting daripada terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran ketiga dengan judul kesombongan versus kerendahan hati. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Cato. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat dan pengertian supaya apa yang kami diskusikan ini boleh sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi kami dan pertumbuhan bagi rohani kami. Kami serahkan segala sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Berbicara mengenai kesombongan, kalau kita pikir-pikir, tentunya kadang-kadang kita akan berpikir satu atau dua atau tiga orang yang kita langsung ingat, oh kayaknya ini orang-orang yang egonya tinggi atau merasa tidak pernah salah, selalu ingin dia yang diperhatikan. Tapi pertanyaan di dalam pelajaran Sabat Petang kita adalah bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita mengecek diri kita sendiri ketika kita menunjuk kesombongan orang lain? Apakah kita melihat diri kita sendiri? Apakah kita seperti itu juga gitu? Nah, saya yakin di titik dalam kehidupan kita ada saat-saat dimana kita pernah sombong kali ya, gitu ya. Apa sih contoh kesombongan yang pernah dilakukan? Ataupun mungkin kalau nggak diri kita sendiri lakukan, kita lihat orang lain lakukan, bisa juga. Cato.
Oke, jadi mungkin baru terjadi sekitar mungkin tahun kemarin ya, waktu saya baru saja membeli sepatu baru. Jadi pada saat itu saya datang ke kantor dengan apa ya, dengan bangganya mungkin dengan penuh ya pokoknya begitulah, dengan membunyikan apa namanya sepatu di lantai kan cit supaya kedengaran orang lain. Cuman mungkin menurut saya itu bercandaan ya. Tapi semakin kesini saya semakin menyadari bahwa mungkin itu salah satu apa ya bentuk kesombongan yang saya lakukan, walaupun mungkin terlihat kecil dan dibungkus dengan candaan mungkin. Oke. Gitu. Norman. Ini agak lucu sih, sebenarnya ada banyak ya titik kesombongannya. Cuman yang paling kena itu paling simpel ya waktu di sekolah sahabat, karena kan berasa bahwa di syuting Dove Channel nih udah paling tahu nih soal sekolah sahabat nih. Begitu ke gereja menyampaikan pendapat, nggak lama istri ngomong, kamu kayaknya seharusnya nggak gini deh, kamu tuh syuting seharusnya isi sekolah sahabat tuh seharusnya ya nggak bikin kamu sombong gitu loh. Saya kira oh iya benar sih, jadi berasa meremehkan orang lain lah. Pada akhirnya dari situ belajar bahwa ya memang sebenarnya dalam pelayanan ini nggak bisa sombong juga gitu kan, Paul juga pelayan Tuhan gitu. Oke. Pendeta mungkin lebih sedikit ya pengalaman sombong karena kan pendeta. Nggak ada juga, karena Norman bilang soal sekolah sahabat ya. Tadi kan seperti disinggung sebelum kita mulai acara ya, pelajaran sekolah sahabat ini bisa bikin sombong juga. Kenapa? Karena kita rasakan gini-gini aja lah, baca semalam sebelumnya atau 5 menit sebelum mulai kelas bisa lah, tinggal baca judul paling ini. Kalau dibandingkan sebelumnya kan lebih exegesisnya ada, lebih Bible study, harus dibaca dulu perikopnya supaya tahu. Ini kan oke, sombong lawan kerendahan hati, kira-kira inilah, nggak perlu baca pun. Jadi itu mungkin salah satu bentuk kesombongan. Jadi kalau cerita ini mungkin saya pernah share juga. Dulu saya pernah jual buku di waktu naik tingkat 4 waktu kuliah. Jual buku. Jadi pas jual buku itu kan di sana tuh banyak orang suka pelihara anjing. Jadi suatu kali kita lagi lari ini kan, karena lagi semangat lari sampai di teras rumahnya, nggak lihat apa-apa, tiba-tiba lagi langsung ketok kenceng-kenceng di sebelah kanan. Gila, ada anjing gede banget hitam gitu kan. Kita langsung Tuhan tolong. Wah, ternyata anjingnya ramah gitu kan, baik-baik aja, malah dia telentang gitu minta digaru-garu gitu kan. Wah, senang dong kita kan. Sambil berpikir itu ya, walaupun nggak ada orangnya jadi nggak dibuka, langsung ke rumah berikutnya. Di rumah berikutnya ada anjing juga, tapi anjing kecil, suaranya melengking lagi pas gongongnya gitu. Ini anjing kecil doang lah, kita asal jalan kan. Ternyata sepanjang jual buku itu satu-satunya yang pernah digigit anjing adalah sama si anjing kecil itu. Jadi mungkin ini kesombongan juga kan. Jadi kita rasa kalau susah kita harus berdoa. Tapi kalau yang kecil-kecil yang kita rasa kita bisa handle sendiri, kita nggak berdoa, malah itu yang menjerumuskan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah salah satu pengalaman. Oke, terima kasih. Menarik banget ya nih cerita-cerita mengenai kesombongan ini. Tapi kita akan lihat sebenarnya awal mulanya gimana sih bisa ada kesombongan, terutama kita tahu ceritanya pada Lucifer yang berada di lingkungan yang sempurna di kerajaan surga. Walaupun kita sudah mengetahui bahwa bagaimana ada dosa di tengah-tengah surga itu, mungkin itu adalah salah satu misteri ilahi yang kita nggak bisa pecahin gitu di dunia ini gitu ya. Tapi kenapa mungkin kita bisa sedikit berdiskusi dan memutar otak, meminta hikmat kepada Tuhan, kenapa pada saat itu Lucifer bisa sombong di tengah-tengah lingkungan yang sempurna, dan apakah itu juga ada pengaruhnya dengan kita gitu? Apakah apa yang sebenarnya membuat diri kita bisa sombong? Apakah itu sombong kecil, sombong bercanda, ataupun sombong yang kadang-kadang kita nggak sadari, bahkan sombong yang besar sekalipun gitu. Cato. Oke. Kalau kita lihat membandingkan antara di kehidupan kita sekarang dengan lingkungan surga, mungkin itu jauh berbeda ya. Di surga itu sempurna. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu tidak ada yang cacat atau tidak ada yang jahat, tidak ada yang salah. Nah, kalau kita lihat kepada maksud dan tujuan Tuhan, ya, segala ciptaan yang Tuhan ciptakan itu mereka punya tujuannya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan tentu pada saat Tuhan menciptakan,
ya Tuhan menciptakan dengan kasih. Artinya dia memberikan kebebasan ya kepada segala yang diciptakannya untuk memilih. Dan yang kita tahu bahwa kebebasan itu kan memungkinkan kita untuk memilih yang benar dan yang salah ya. Dan dalam kasus Lucifer ya kita lihat bahwa Lucifer juga diciptakan dengan sempurna ya, tidak ada dosa dan tidak ada kejahatan ya. Di dalam Yesaya 14 ya, dan Yeskiel 28 ya, mungkin kita pernah dengar ceritanya. Itu adalah sebuah nubuatan atau gambaran dari dua tokoh yang besar yang berpengaruh ya, Raja Babel dan Raja Tirus, yang menggambarkan akan sosok daripada Lucifer. Dan mereka ini adalah orang-orang yang kedua tokoh ini punya status yang tinggi ya. Dan begitu juga dengan Lucifer. Di dalam Yeskiel pasal 28 Lucifer disinggung bahwa Tuhan memberikan posisi yang cukup besar kepada Lucifer. Nah, tentu kita bisa melihat juga mengambil pelajaran dari dua tokoh ini bahwa ini merupakan pilihan daripada mereka yang mempunyai posisi yang besar. Artinya semakin besar jabatan atau posisi seseorang, itu tentu punya kecenderungan yang besar juga untuk menjadi sombong atau jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam kasus Lucifer ini kita melihat bahwa tidak ada yang mempengaruhi Lucifer di surga ya. Dan ini juga bisa menarik kesimpulan bahwa dosa itu terkadang datang itu bukan dari pengaruh orang lain, tetapi dari dalam hati seseorang itu sendiri, sama seperti Lucifer. Dia memilih untuk sombong dan tadi memegahkan diri sendiri. Oke. Mungkin itu. Mungkin kita bacakan ya Yeskiel 28 ayat 14 tadi yang sudah disinggung. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Jadi Lucifer ditempatkan benar-benar sebagai kerub di samping, istilahnya udah ring satunya Tuhan gitu ya. Dan ayat-ayat selanjutnya bahkan sampai ayat yang ke-19. Begitu juga dengan Yesaya 14 ayat 12 sampai selanjutnya. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, kalau di dalam bahasa Indonesianya, tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris ataupun bahasa aslinya, bintang timur putra fajar Lucifer, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Norman. Ya, ini menarik karena bahkan dari contoh Lucifer pun kita bisa melihat sebuah ironi. Ironi dalam artian begini. Lucifer malaikat yang ditunjuk untuk menjadi kerub, orang yang paling dekat posisinya dengan Allah. Namun di saat yang bersamaan hatinya nggak di situ, hatinya malah menjauh dari situ. Kita tahu surga tempat yang sempurna, tempat sempurna. Tapi sesempurna apapun tempatnya, kalau hatinya jauh daripada Allah, ya itulah cikal bakal dosa masuk. Kita nggak tahu kapan itu masuk, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam pikirannya, pertentangan apa terjadi dalam pikirannya. Tapi yang kita tahu adalah ketika dia rasa bahwa dia dekat dengan Tuhan, tapi hatinya ternyata tidak menunjukkan hal tersebut. Contoh paling mudah seperti ini. Kita rasa bahwa kita di gereja, kita melayani sebagai entah itu diakon, entah itu ketua, entah itu direktur pathfinder, direktur musik. Dibanggakan orang sangat, orang bilang, dedikasinya luar biasa. Tapi dalam hati, dalam diri sendiri merasa bahwa ya ini kan karena gua, ini kan karena saya kan buat ini jadi gereja ini maju. Nah ini yang jadi masalah pada Lucifer gitu loh. Ironis sekali melihat dia paling dekat dengan Tuhan secara fisik, tapi secara hati dia jauh daripada Tuhan. Dan ini yang jadi, tadi udah dikasih tahu juga, ini yang jadi jaga-jaga untuk kita. Kita mungkin kita rasa dekat dengan Tuhan, tapi secara rohani, secara rasa sayang kita ternyata lebih jauh daripada itu. Ya, kalau saya sih melihatnya, memang di dunia yang sempurna, memang kesombongan itu hanyalah dosa yang paling mungkin ada. Kalau dibandingkan yang lain-lain toh, ya kan?
Karena kalau bilang dosa iri hati, ya ini semua sama-sama cantik, sama-sama keren, sama-sama kaya, apa yang mau diirikan? Kalau dosa apalagi gitu. Tapi memang ketika kita melihat kepada Lucifer ya, mungkin di dalam ke Yeskiel 28 ayat 17 kan langsung dibilang, engkau sombong karena kecantikanmu. Wah, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi kadang-kadang memang ya mungkin Lucifer ini juga salah satu tokoh entitas yang paling disalah mengertikan. Dalam arti, apakah Lucifer ini jahat? Kan kita bilang, oh dia jahat. Ya mungkin dia jahat setelah dia jadi setan gitu ya. Tapi ketika di awalnya mungkin kan dia melihat bahwa kalau tadi contohnya normal kan, oh kalau saya sudah mengimprove sesuatu, saya berhak untuk sombong. Tapi kan di surga tidak ada yang bisa diimprove gitu kan. Jadi apa pencapaian dia? Jadi mungkin pencapaian dia satu-satunya adalah bahwa memang di dalam posisinya yang tinggi itu bukan soal dia sudah melakukan sesuatu, tapi lebih sebenarnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak ada lagi yang memisahkan antara saya dengan Allah. Sehingga ya udah, saya dengan Allah sama. Nah, sebenarnya sih kalau saya melihatnya arahnya ke sana. Jadi kalau dibilang ini kesombongan, mungkin lebih dimulai dari, ya itu tadi kalau kita bilang tidak mengerti realitanya. Dan kadang-kadang kan orang kalau tidak punya sistem scaling yang pas ya, contohnya yang dulu kita punya teman suka selalu bilang, kalau suka nonton MotoGP dulu, kalau ada yang sudah lagi naik terus dia kepleset terus dia jatuh, perhatikan deh, seringkali orang yang lagi terseret itu tiba-tiba udah mulai berdiri, padahal dia masih terseret. Kenapa? Karena dia nggak mengira bahwa dia itu masih bergerak. Dalam bayangan dia itu udah berhenti karena dia tidak sadar gitu kan, keadaan yang sebenarnya seperti apa. Nah sama juga Lucifer juga nggak sadar keadaan yang sebenarnya seperti apa. Dia kira dia sudah dekat dengan Tuhan, tidak ada lagi yang memisahkan. Makanya ya udahlah, saya bisa mengandalkan diri saya sendiri, tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Ya dia mencoba berdiri, padahal dia nggak tahu kalau dia coba berdiri sendiri, dia akan tersapu oleh ya nggak tahu lah kemuliaan Allah ataupun kuasa penciptaan atau apapun itu. Dan itulah yang membuat kalau kita lihat kejatuhannya adalah karena itu tidak menyadari posisi dirinya itu seperti apa. Apakah awal mulanya itu adalah keinginan yang jahat? Oh ya, saya nggak suka nih sama Allah. Wah, saya mau melawan Allah. Mungkin nggak seperti itu juga. Bisa juga maksudnya netral ataupun maksudnya polos. Tapi ketika di dalam munculnya kesadaran seperti itu, apa yang menjadi respons dan bagaimana dia melakukannya, disitulah baru mulai bisa masuk begitu banyak celah-celah ataupun kalau orang bilang ya parit-parit di mana ia bisa terjatuh, dan akhirnya ia terjatuh di dalam rasa oh ya saya bisa kok sendiri tanpa Allah. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Jadi kalau kita lihat ini bisa menjadi pelajaran juga ya bagi kita ya. Makanya di pelajaran pertama kita harus mengecek realita. Kita harus mengecek kondisi diri kita. Apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar dalam hubungan kita dengan Tuhan, atau sebenarnya kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Tadi juga Cato dan Norman sudah menyatakan juga bahwa ketika kita hatinya tidak dekat dengan Tuhan, kita ingin untuk bahkan melebihi Tuhan, kita ingin mengandalkan diri kita sendiri, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang hal-hal seperti itu, dan ketika kita pelihara terus perasaan seperti itu akan menimbulkan dosa yang lebih besar lagi. Oke, pelajaran kita ada satu pertanyaan nih di pelajaran hari Minggu, apakah kesombongan dapat bersifat positif? Dan apa itu perbedaan antara sombong dengan menghargai diri sendiri? Kadang kan ya kita kalau kita cek realita, ternyata kita seperti ini, ya boleh dong kita hargai diri kita sendiri atau kita mengasihi diri kita sendiri. Toh ayat Alkitab katakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita ya memang harus mengasihi diri kita sendiri. Gimana Cato? Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, mungkin saya belum pernah menemukan bahwa Tuhan membenarkan kesombongan atau kemegahan diri ya. Karena mungkin teman-teman punya definisi sombong yang berbeda-beda. Tetapi ya pada kesimpulannya kesombongan itu kan adalah suatu sikap di mana seseorang itu merasa lebih superior atau lebih baik, lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam
pelajaran tadi ya, Yesaya 14 dan Yeskiel 28 ya, dari kedua tokoh dalam Alkitab tersebut kita lihat bahwa kesombongan itu membawa seseorang itu kepada dua hal. Yang pertama adalah mereka merasa dirinya hebat. Yang kedua, itu membawa mereka kepada merasa kurang puas dengan dengan kehebatan di dalam dirinya. Ya. Jadi sebenarnya antara kesombongan dengan tadi menghargai diri sendiri dan mengasihi diri sendiri itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Menghargai diri sendiri dan mengasihi diri sendiri itu kan lebih kepada ketika kita menerima atau menghargai setiap proses kehidupan kita gitu loh. Dan apakah di dalam Alkitab pernah disebutkan kita boleh mengasihi diri kita sendiri? Nah, kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-39 kan perintah Tuhan adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih kepada diri sendiri ini bukan artinya kita selfish atau ego lah gitu, tetapi lebih kepada kita menghargai ya, bahwa kita merasa bahwa diri kita ini mungkin layak untuk dikasihi atau ya kita bisa sampai di sini tuh karena Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita baca 1 Korintus 1 ayat 31, salah satu bentuk kemegahan yang dibolehkan oleh Alkitab adalah ketika kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi artinya adalah bermegah di dalam Tuhan dengan kesombongan ini beda. Bermegah di dalam Tuhan itu adalah ketika kita merasa bahwa segala sesuatu itu berjalan dengan baik, kita bisa sampai di titik ini tuh karena Tuhan. Ya, artinya kita menyadari bahwa Tuhan itu lebih superior di atas kita. Jadi itu. Benar. Ya mungkin ya mirip juga dengan kata-kata yang terakhir itu ya. Kalau dibilang sombong apakah identik dengan sesuatu yang jahat ataupun sesuatu yang tidak baik? Karena di dalam Alkitab berbagai seperti ayat itu, atau mungkin ada ayat di dalam Yeremia 9 kan. Janganlah orang bermegah karena kekayaannya, hikmatnya, kekuatannya. Tapi barang siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena ia mengenal dan memahami siapakah Allah itu. Jadi kesombongan ini sebenarnya tergantung arahnya kepada siapa. Apakah karena diri saya dan kepada diri saya? Nah, kalau itu ya berarti kesombongan yang bersifat negatif ya. Tapi juga kesombongan ataupun bermegah ataupun membanggakan sesuatu yang baik ya. Kalau kita membanggakan ya Allahnya siapa? Kenapa saya bisa di Indonesia? Saya bangga dong. Kenapa kamu bisa sampai di Indonesia? Saya bangga karena ya inilah yang Allah lakukan terhadap diri saya. Dan kadang-kadang justru pada saat ketika kita mencoba untuk membelokkan hal itu malah menjadi dosa. Ketika kita tidak membanggakan Allah, gitu, enggak lah, gitu kan, itu enggak boleh, terima aja. Dan kadang-kadang memang yang salah satu menjadi sesuatu yang berbahaya juga adalah yang mungkin sama berbahayanya dengan kesombongan yang tidak pada tempatnya adalah kerendahan hati yang tidak pada tempatnya. Janganlah saya yang khotbah, orang lain aja. Enggak, karena kamu bisa, kamu punya sesuatu yang nyumbang. Janganlah, atau janganlah saya nyumbang, malu saya kalau nyumbang. Enggak, justru kau diberikan berkat supaya kau bisa menyumbang gitu kan. Tapi kan karena orang menggunakan kerendahan hati atau adalah janganlah saya yang kelihatan di depan, janganlah saya yang kelihatan terlalu banyak ini. Padahal ya untuk saat-saat seperti inilah Tuhan memberikan talentamu, tapi kau malah menguburnya. Bisa juga seperti itu kan. Jadi ya kesombongan ini bukanlah sesuatu yang secara flat aja kita bilang itu udah pasti jahat ataupun negatif, tapi bagaimana kita bisa mewujudkannya gitu. Jadi intinya adalah ketika kita mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan ya, either dengan apa yang kita lakukan atau apa yang Tuhan berikan kepada kita mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Dan kadang-kadang memang kayaknya perbedaannya tipis sekali gitu, antara kadang-kadang bisa di mulut kita katakan puji Tuhan, tapi dalam hati kita bisa berbangga dan menyombongkan diri gitu ya. Dan itu kita harus hati-hati sekali, karena di pelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengenali diri kita, bagaimana kita dapat tahu langkah-langkah atau cara-cara di mana kita bisa melihat diri apakah saya ini sombong atau tidak.
setelah yang satu ini. Apa langkah-langkah untuk kita mengenali diri kita? Apakah kita sombong atau tidak? Terutama kesombongan-kesombongan yang tidak terlihat. Arman. Ini sebenarnya agak ini ya, ngeri-ngeri sedap ya, karena agak susah untuk menyadari kita sombong atau enggak. Tapi biasanya saya suka menganalogikan seperti ini. Sombong itu ibarat orang dipuji terus dia terbang gitu kan. Sebelum dia terbang dia harus cek ground dulu gitu. Kenapa you bisa sombong gitu kan. Nah, biasanya untuk kita tahu bahwa kita sombong atau enggak, cek realitanya. Maksudnya seperti ini. Ketika kita melakukan atau kita dapat sebuah achievement, mendapatkan sebuah achievement, yang kita tinggikan siapa? Diri kita, atau berpikir karena ya ini kan karena gue. Contoh paling mudah di kantor. Saya mendapatkan achievement gitu, contohnya dipuji bos, ya kamu hebat, ini makasih ya sudah ABCDFG, ini ada ini buat kamu. Sementara kan yang kerja bukan cuma saya, ada tim saya di belakang. Dan kalau udah merasa bahwa ya ini kan karena gue yang gini, karena gue yang gituin, nah itu jadi pertanda, hati-hati, itu sudah masuk ke ranah yang ya you sombong, kan sebenarnya bukan karena kamu doang maka kamu bisa achieve hal tersebut. Sama seperti ya kita di hadapan Tuhan gitu, ketika kita merasa bahwa ya ini karena saya nih, karena saya dan hanya karena saya, merasa bahwa tidak perlu bantuan Allah, ya sudah, itu tanda paling awal, gejala awalnya kita masuk ke dalam yang namanya kesombongan. Oke. Pendeta. Ya, sulit juga ya kesombongan cara mendeteksinya, karena ada hal-hal yang kita kira ini tidak sombong, bisa jadi sombong, tapi tergantung cara orang menganggapnya. Contohnya, kalau saya sebagai pembicara gitu kan, diundang bicara, wah khotbahnya bagus nih, tapi setelah selesai saya langsung buru-buru kabur, apalagi dengan menunjukkan bahwa saya nggak mau diterima kasihin, saya nggak mau dipuji-puji, saya nggak mau disalin, makanya saya ya kan ada kalau yang ya langsung quietly slip away kan ada, tapi gak kayak oke langsung turun ke lift gitu kan. Kenapa? Janganlah nanti kalau ada orang ini menyalami saya jadi tinggi hati gitu kan. Jadi apakah itu rendah hati atau sombong kalau yang kayak gitu, pembicara seperti itu? Kira-kira sulit kan? Ya dalam arti di satu sisi mungkin kita mengira bahwa ya dia maunya maksudnya baik, tapi di sisi lain mungkin kan orang jadi melihatnya gimana gitu kan. Jadi kalau salah satu cara untuk mengetahui ini sombong atau enggak, untuk siapakah ini saya lakukan? Ini demi siapa? For whose sake gitu kan? Apa untuk diri saya atau untuk orang lain? Karena maksudnya kayak gini, kalau tadi contoh ke pembicara itu, kalau saya sebagai pembicara, mungkin memang ada hal-hal yang harus ditanggung oleh si pembicara itu supaya dia bergumul gitu kan. Karena kan memang orang setelah khotbah ya mau menyalamkan untuk ya supaya ada interaksi, supaya ada penguatan. Ya kalau itu nanti membuat dia jadi terbang, ya itulah yang memang harus dia gumulkan. Tapi kan untuk congregationnya kan adalah hal yang baik. Bila mana dia bisa masih ada interaksi gitu kan. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi gitu kan. Tapi kalau enggak, ini. Jadi kalau saya melihatnya untuk mengetahui mengenali kesombongan itu atau enggak, motivasi kita ini adalah apakah untuk melindungi diri sendiri atau untuk melayani orang lain. Karena misalkan, contoh juga yang mirip kan. Kalau saya merasa saya bisa melakukan hal ini dengan lebih baik daripada orang lain, apakah salah kalau saya bilang, udah saya aja? Daripada orang lain yang lakukan tapi tidak terselesaikan dengan baik. Ya dalam hal pelayanan kan macam-macam. Kalau dalam hal berkhotbah, dalam hal kalau ini bukannya dalam hal menerjemahkan, ini salah satu yang saya bergumul juga kan. Menurut saya adalah kemampuan untuk menerjemahkan. Apakah saya perlu untuk menawarkan biarlah saya jadi penerjemah setiap kali ada tamu dari luar yang datang? Apakah itu kesombongan? Bisa jadi iya, kalau itu demi diri saya sendiri. Tapi kalau saya, kasihan dong, orang sudah datang dari jauh pembicara, yang mendengar sudah datang dari jauh juga. Tapi kalau translationnya karena satu dan lain hal hanya levelnya 70-80%, apa nggak sayang? Terus kalau saya merasa saya bisa lakukan itu paling nggak mendekati 90-90%, terus saya mengajukan, apakah itu saya sombong? Ya tergantung. Apakah ini demi saya supaya nampang, ini kayaknya kebetulan pembicaranya, ya sebutlah siapa, pembicara terkenal. Kalau pembicara terkenal ya cobalah saya aja lah, kasihan kan kalau terkenal. Tapi kalau pembicaranya yang cuma regional, yang cuma dari adalah dari Filipina, dari Singapura, udahlah biar aja yang lain gitu kan. Itu jadi
apa ya? Ya mungkin ini nggak menjawab juga ya, tapi paling nggak ini adalah sebuah hal yang akan berlangsung di dalam diri seseorang, apalagi kalau dalam secara langsung itu saya sebagai pendeta, apalagi yang juga sering mungkin berbicara ataupun diminta untuk melakukan sesuatu, itulah yang ada di dalam pikiran saya. Nah sekarang ketika saya mau mengenali, ini sementara saya sedang lagi menyombongkan kemampuan saya, atau saya sedang mencoba untuk memberikan pelayanan yang bisa diterima semua orang dengan baik. Nah, biasanya disitulah pergumulan daripada seorang pembicara atau pendeta. Paling nggak ini secara pribadi ya. Mungkin kalau Bro Norman atau Bro Catur lain-lain lagi cara mengininya. Oke. Jadi kembali lagi ketika kita diajarkan untuk mengenali diri, kita memang melihat kepada hati kita ya, melihat kepada motif kita, dan mungkin saja di mata orang itu bisa dilihat berbeda gitu, tapi kembali lagi kepada untuk siapa kita melakukan itu dan kepada siapa kemuliaan itu kita berikan gitu. Saya jadi teringat di Sahabat Petang ada ditulis di sini bahwa seorang pernah berkata bahwa kesombongan muncul dari keinginan untuk menunjukkan bahwa hidup kita memiliki nilai. Namun kita seharusnya sudah tahu bahwa hidup kita memiliki nilai karena kita diciptakan oleh Allah dan karena Kristus telah mati bagi kita. Jadi kayak mungkin nggak perlu cari validasi yang lain gitu, karena kita sudah memiliki nilai bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan Kristus telah mati bagi kita. Nah, ini mungkin langsung ke pendeta deh. Di pelajaran hari Senin kan ada satu perikop cerita ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di mana ada dua orang yang pergi ke, kalau di pelajaran kita hari Senin dibilang pergi ke gereja. Yang satu berdiri di depan berdoa dengan keras, yang satu berdiri di belakang mengakui saya orang berdosa. Dan kita melihat hal ini, kita melihat cerita ini adalah satu contoh yang Tuhan Yesus berikan pada saat itu untuk menegur orang-orang Farisi yang kalau mereka berdoa harus terlihat, dan orang-orang berdosa yang pemungut cukai yang mungkin ngerasa dirinya nggak layak. Tapi apakah ini bisa jadi alasan seperti yang Pendeta Wilson tadi katakan untuk seseorang bilang, ya saya nggak layak lah, saya nggak bisa lah, atau saya ini kan kecil, saya kan ini orang yang berdosa, saya nggak mampu melakukan itu, atau saya duduk di belakang aja, saya jadi jemaat yang baik aja yang cuma duduk dia mendengarkan, nggak mau aktif untuk ikut melayani. Gimana pendeta? Saya melihatnya ini pandangan saya ya. Bagi si pemungut cukai ini dalam cerita ini, itu kan secara pribadi itulah sikap dia secara pribadi, ya kan? Dia berusaha menjauh gitu kan. Ketika berdoa pribadi, tidak ada orang yang dengar, itu yang dia utarakan. Walaupun si Farisi ini juga bukan dia berdoanya bukan audible ya, bukan berdoa bersuara ya, berdoanya dalam hati juga. Tapi maksudnya dalam hal ini begini, ketika orang itu merasa tidak layak ataupun rendah diri nih ya, bukan rendah hati, ini kalau bagi saya ini rendah diri bukan rendah hati ya. Dari merasa rendah dan tidak mampu, itu secara internal ketika dia private dengan Tuhan itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia di luar, ketika ada orang datang kepada si pemungut cukai ini lalu meminta sesuatu daripadanya, pelayanan daripada dia, apakah dia akan melakukan atau tidak? Nah, disitulah sebenarnya yang menjadi diskusi kita kan. Apakah dia perlu untuk, nggak bisa lah, saya banyak dosa, apa segala. Kalau bagi saya, kita tahu semua orang itu berdosa. Tetapi ketika orang meminta, pasti ada hal yang pelayanan yang paling tidak secara umum yang orang itu bisa lakukan. Ya kan? Dan kalau orang itu memang merasa dia tidak layak, tapi dia punya kemampuan, yang beda kan, ini kan ketidaklayakannya adalah ketidaklayakan rohani, tapi pelayanannya adalah pelayanan praktikal yang bisa. Kalau bagi saya orang itu tetap, kalau memang dia jujur dan tulus, dia tetap harus lakukan, karena ada hal yang baik tetap bisa keluar. Kecuali kalau memang dia tahu, misalkan kalau saya kan diminta, pendeta tolong dong lagu spesial, saya tahu saya nggak bisa, buat apalah saya maju gitu kan. Jadi itu saya bukan rendah hati, itu memang rendah diri itu. Tapi kan ketika orang meminta kan pasti kan memang dia punya sesuatu untuk dilakukan, tapi kok dia nggak mau. Jadi kalau bagi saya, kalau ada orang menolak dengan alasan merasa tidak layak, ya disitulah dia harus bergumul supaya dia bisa menjadi layak dan tetap lakukan. Atau dia tidak
lakukan boleh, tapi ya berhentilah dari apapun yang membuat kau tidak layak. Kalau dia juga nggak melakukan itu kan itu sebenarnya menjadi sebuah cover aja supaya supaya saya nggak mau melayani di hal-hal yang tertentu. Ini kalau kita bicara secara manusia dan praktikal, biasanya itu menjadi alasan untuk tidak berkorban. Tapi kalau untuk yang lain kok dia tenang-tenang aja dengan conscience-nya untuk melakukan apapun yang lain-lain. Tapi kalau untuk ini aja, saya tidak layak, disuruh maju ke mimbar. Misalkan kalau ya cabutan lah, biasanya kan kalau ada partisipan yang nggak hadir gitu kan, tolong maju, nggak bisa, saya tidak layak. Tapi kok yang lain-lain kok merasa layak, tenang-tenang aja dengan hidupnya untuk melakukan apapun. Tapi kalau disuruh melayani tidak bisa, saya rasa ada sesuatu yang bukanlah aplikasi daripada kisah ini. Nah itulah mungkin ini aplikasi daripada kisah ini adalah bagaimana kita menyadari diri kita sendiri seperti apa. Tetapi ketika ada yang meminta dan itu adalah memang sesuatu yang kita kompeten untuk melakukan hal itu dan kita menolak karena kita merasa nggak layak, kalau bagi saya itu sih tidak tepat dan bukan sebuah aplikasi yang pas daripada cerita ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjut di pelajaran selanjutnya. Satu tokoh yang diangkat di dalam kerendahan hatinya adalah Musa. Dan kita tahu bagaimana backgroundnya Musa ya, bagaimana dia diangkat menjadi putra dari putri Firaun. Ya, putra dari putri Firaun, dididik di dalam edukasi atau pendidikan kerajaan, disiapkan untuk menjadi Firaun yang selanjutnya, dan bagaimana akhirnya dia jatuh membunuh seorang Mesir dan dia harus kabur, dididik di dalam pendidikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Kalau kita lihat dari cerita Musa gitu ya, apakah Musa ini contohnya memang secara kecenderungan awal mulanya itu memang rendah hati, atau dia karena sudah dididik dalam pendidikan Tuhan di padang gurun 40 tahun baru dia jadi rendah hati. Contohnya misalnya dia waktu di Mesir dia sombong karena lingkungan, karena 40 tahun itu dia menjadi rendah hati. Dan aplikasinya bagi kita, apakah masing-masing kita tuh punya kecenderungan gitu, lebih ada orang yang lebih sombong, memang secara istilahnya kayak secara genetik, secara keturunan ada yang lebih sombong, ada yang bisa lebih rendah hati, atau memang karena pengaruh lingkungan? Kalau Cato. Jadi saya pernah dengar ya penjelasan tentang kalau misalkan kepribadian seseorang itu kan bisa terjadi, bisa dibentuk oleh pengaruh lingkungan ataupun biologis. Ya. Dan saya setuju akan hal itu. Contohnya kepribadian seorang tersebut dibentuk oleh karena faktor biologis atau secara genetik, itu adalah contohnya seperti mungkin tingkat emosi orang tersebut ataupun respon stres ataupun yang lain-lain yang berhubungan mungkin dengan hormon ya. Saya nggak bisa jelasin secara teori. Namun saya setuju akan hal itu. Namun kalau sudah berkaitan dengan yang namanya kerendahan hati, kesombongan, ketaatan ataupun suatu sifat yang seperti itulah bentuknya, mungkin itu lebih mengarah kepada faktor lingkungan dan yang dipelajari oleh orang tersebut. Bisa dia pelajari dari perilaku orang tuanya ataupun dari sosialnya gitu loh. Nah, dalam contoh kasus Musa, kita lihat bahwa Musa juga mengalami sebuah perubahan ya, yang sebelumnya dia membunuh orang Mesir ya. Namun kalau kita lihat setelah 40 tahun dia belajar bersama dengan pamannya atau ya pamannya, ya, dia mengalami perubahan sikap yang cukup drastis ya, menjadi seorang yang lebih penyabar dan temperamennya turun. Jadi kita lihat bahwa kepribadian Musa ini ya, yang rendah hati, tentu itu didapatkan dia setelah dia belajar 40 tahun. Jadi bukan langsung lahir dari darah orang tuanya, tetapi itu berdasarkan dia telah pelajari.
pengalamannya. Oke. Kalau dari Norman? Ya, sama seperti tadi, sebenarnya Musa ini dia bukan secara genetik dia rendah hati gitu ya, bukan secara genetik dia tidak sombong. Ketika dia diangkat, ditemukan oleh Putri Firaun lalu diangkat dan beri nama Musa, itu kan ada rentang waktu di mana dia dididik di rumah, tapi dia dididik juga di istana. Jadi ada 2 tempat di mana dia bisa melihat dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel, lalu di mana dia melihat dirinya sebagai orang Mesir. Tapi kalau dia di sekolah sahabat kita dan di Alkitab bilang, karena imannya dia, karena dia tahu, dia dididik di rumahnya bagaimana, dia tahu siapa Tuhannya, dia beriman, maka yang dia pilih adalah dia bersama dengan orang Israel, ditunjukkan dengan bagaimana dia membunuh orang Mesir, walaupun itu salah ya, orang Mesir yang mencambuk bangsa itu, lalu dia kabur. Setelah dia kabur pun, didikannya nggak berhenti sampai di situ untuk membuat dia rendah hati. Dia kabur ke rumah Rehuel, dia lagi di pinggir sumur, lalu ditemukan oleh 7 anak imam orang Midian itu kan, lalu dibawa pulang, lalu dia menikah dengan salah satu dari anak imam ini. Maka didikannya ternyata nggak berhenti sampai di rumah, sampai di Mesir, tapi di dalam lingkungannya juga dia dididik untuk seperti itu, untuk lebih rendah hati. Saya selalu bilang, biasanya kalau di kalangan pendeta gitu ya, anak pendeta tuh biasanya dididik lebih keras gitu lah. Karena dia nggak bisa sombong gitu kan. Apa yang mau disombongin, orang semua miliknya berasal dari Tuhan gitu kan. Jadi didikannya ini berhasil, sampai membentuk Musa seperti sekarang. Jadi lingkungannya, Tuhan membuat dia dalam lingkungan yang benar-benar dituntut untuk kamu harus tetap rendah hati, nggak bisa sombong. Apa yang mau kamu sombongin? Kamu pintar, iya. Musa itu pintar, dia ahli strategi, dia ahli sejarah, semua banyak dia kuasai, tapi Tuhan tone down dia untuk tetap jadi rendah hati. Oke. Neta? Ya, kalau kita melihat sebenarnya kita tahu kisahnya ketika Musa dipanggil di semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus, itu kan dia menolak gitu kan. Oh, aku tidak pandai bicara apa segala. Dan kadang kita merasa jadi berpikir, apakah Musa ini benar tidak pandai bicara? Mungkin nggak seseorang Musa yang dididik di yang mungkin zaman itu di Harvardnya lah gitu ya, di universitas terbaik di Mesir itu, coba saya nggak bisa bicara. Loh, orang pasti waktu mata kuliahnya pasti ada mata kuliah kepemimpinan, mata kuliah apalah segala, pengaturan politik apa segala, masa dia nggak bisa pandai bicara. Jadi kalau saya melihatnya ada lebih karena dia merasa dia gagal, tidak layak, dan merasa dia terbuang pada saat itu. Karena kan dia waktu itu di usia 40 tahun merasa, oh inilah saatnya saya maju bersinar, tapi ternyata salah, mungkin karena belum tepat atau apa, akhirnya dia harus melarikan diri, dan itulah menjadi membayang-bayangi dia, oh kayaknya saya nggak bisa, saya tidak bisa bicara. Karena waktu saya coba bicara, terbukti saya gagal. Tapi bukan dalam arti kemampuan. Dan memang biasanya yang inilah yang Tuhan akan pakai. Mungkin ini agak kontroversial juga ya, tapi kalau saya merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah memakai orang yang tidak punya kemampuan. Karena dia nggak punya kemampuan, lalu kemudian Tuhan akan berikan Roh Kudus kemampuan. Enggak. Ya orang bilang kan Petrus apa segala, ya mungkin Petrus ya seperti itulah dia. Tapi kan ada raw materialnya, itu pasti ada. Iya. Tapi kan kalau kita bilang lanjut di dalam perjanjian baru kan yang dipakai adalah Paulus yang memang dia ini siap sekali. Tetapi dari diri Musa ini kita bisa melihat sebenarnya itu bukanlah mengenai apakah Musa ini dilahirkan dengan genetik yang rendah hati, tidak. Tapi memang dia dibentuk dari keadaan. Kan keadaan dia nih, kasihan juga Musa ini seperti ditektokan. Lahir budak, lalu kemudian juga diangkat. Setelah diangkat dia merasa dia dipersiapkan sesuatu yang besar, berusaha untuk melakukan hal yang besar. Ternyata gagal, akhirnya terbuang nggak cuma sebentar ini, 40 tahun, bayangkan kayak kalau misalkan ya kalau kita pendeta gitu kan, wah saya kan lulusan dari sini saya sudah S3 terus dibuang di mana gitu puluhan tahun gitu kan, ini sebenarnya saya bisa atau enggak apa segala, jadi kan rendah diri atau jadi kayak merasa tidak layak. Jadi ini sebenarnya keadaan Musa ketika dia menolak gitu kan, ketika dia dipanggil ya Tuhan tahu dia punya kemampuan, kompetensi, dan ada hal yang dia bisa lakukan. Dan memang pengalaman inilah yang membuat ketika dia memimpin, dia jadi lebih siap gitu loh. Dia tahu dia pernah berhasil, dia tahu dia gagal, dia tahu Tuhanlah sekarang yang memanggil dia. Akhirnya kalau ada apa-apa, kita lihat di dalam kisahnya ketika Bani Ruben dan Lewi yang lainnya bilang, oh buat apalah kamu ditinggikan? Apa kata Musa? Ya udahlah, kalau memang bukan Tuhan yang pilih saya tidak akan maju. Sekarang udah pakai tes kan, suruh kasih tongkat apa segala macam. Jadi disitulah kita bisa melihat sebenarnya bahwa Musa ini sadar akan siapa dirinya. Ini sebenarnya yang lebih penting itu bukanlah tinggi hati
ataupun rendah hati, tapi sadar hati atau sadar diri gitu lah ya. Kalau orangnya memang mampu tapi menolak, ya salah juga dia. Tapi kalau dia tidak mampu dan dia mau, ya dia juga salah, gitu kan. Jadi memang ya kenalilah diri, mungkin itu yang paling penting. Dan Musa mengenali dirinya, dan itulah sebabnya kalau kita melihat dalam kisah-kisah Alkitab, orang-orang yang Tuhan pakai itu biasanya orang yang punya banyak pengalaman. Pengalaman berhasil ada, pengalaman gagal ada, pengalaman jadi raja, pengalaman dikejar-kejar. Karena apa? Dia lebih mengenal dirinya. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin sebagai pastoral kepada kita semua, kalau kita melihat kok hidup saya bergumul terus ya, ini nih kadang-kadang iya, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Itulah. Kalau orang semakin banyak bergumul, dia semakin sadar di setiap aspek hidupnya. Ketika ada keadaan baik, keadaan buruk, ya seperti kata Paulus di pelajaran kita kuartal yang lalu kan, aku sudah pernah berkecukupan, aku pernah kekurangan, dan di dalam segala hal aku belajar untuk aku bisa melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan yang menguatkan aku. Itulah. Dan inilah yang terjadi kepada Musa. Dan inilah kalau kita bilang apakah itu kerendahan hati? Kalau bagi saya ada kerendahan hati, tapi ada juga bahwa kesadaran akan siapa dirinya. Sehingga ketika orang mengejek dia, ketika orang mempertanyakan dia, dia udah nggak terpengaruh lagi. Karena dia sudah tahu siapa dirinya, nilai dirinya, dan apa tujuannya. Itulah yang paling penting sebenarnya. Oke. Sadar diri, sadar hati gitu ya. Dan saya yakin masing-masing kita, Tuhan berikan paling tidak satu kemampuan, satu karunia. Setiap orang, tidak ada yang tidak memiliki karunia apapun, dan tidak ada orang yang juga memiliki semua karunia. Jadi paling tidak ada satu hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan ketika Tuhan meminta kita untuk memakainya, kita sadar diri, oh ya, saya punya kemampuan itu dan saya ingin melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Apa yang dimaksud dengan kesombongan rohani dan bagaimana kita dapat terhindar daripadanya? Cato. Kalau lihat dari katanya kesombongan rohani kan artinya hal-hal yang terikat dengan suatu yang dengan kerohanian lah ya. Sebagai contohnya mungkin tadi pendeta sudah sempat singgung merasa diri lebih tahu tentang Alkitab. Jadi saya kasih pengalaman saya aja. Waktu di kampus dulu, mungkin saya merasa diri saya tuh lebih lebih paham lah tentang Alkitab daripada teman-teman saya. Jadi waktu itu sempat diskusi sekolah sahabat, dan biasanya kalau ada satu orang yang saya sudah tahu ini kurang pemahamannya, kalau lagi diskusi saya malas dengar. Nah itu kan menurut saya salah satu contoh kesombongan rohani. Dan saya merasa jawaban dia gini-gini doang. Nah kalau menurut saya itu salah satu kesombongan rohani yang saya lakukan pada saat itu. Ya, ini ngomong kesombongan rohani, saya suka banget ngutip teman-teman dari media sosial yang berbasis kata-kata gitu ya, X gitu. Selalu ada kata holier than thou. Merasa lebih suci, merasa lebih baik daripada yang lain. Nunjuk orang lain bahwa kamu tuh nggak seperti saya, seharusnya kok kalau berdoa sama Tuhan tuh gini. Nah itu jadi salah satu contoh dari kesombongan rohani. Merasa bahwa saya lebih suci nih daripada orang ini. Merasa bahwa seolah-olah kita nggak berdosa, tapi orang melakukan sedikit kesalahan dirasa wah ini yang seharusnya diganjar Tuhan. Wah itu itu jadi salah satu masalah kesombongan rohani. Oke, benar. Kalau menggunakan istilah yang mungkin populer di dunia psikologis, ada yang disebut sebagai Dunning-Kruger effect. Nah ini mungkin nanti kalau bisa dilihat itu adalah kalau di satu sisi pengetahuan dan confidence. Biasanya kalau kesombongan rohani itu ada di titik di dalam, kalau di sini istilahnya bilang mount of stupidity. Gitu. Jadi dia pengetahuannya rendah, tapi dia udah sangat confident. Itu kesombongan rohani. Tapi biasanya ini seperti kisah Musa, sesuatu terjadi, membuat dia jatuh, dia menyadari, oh ternyata saya nggak sebagus yang saya kira. Inilah valley of despair. Inilah ketika Musa setelah 40 tahun itu di padang gurun, dia valley of despair gitu kan, dia merasa nggak layak apa segala. Tapi kemudian kan pengetahuan ataupun kerohanian kemudian dibangun sampai lagi kepada titik yang
tinggi lagi. Nah, kalau dia kesombongan rohani, dia masih di Mount Stupid gitu kan, baru pengalamannya sedikit, tapi confidence-nya udah tinggi. Dia belum mengalami kejatuhan. Tapi kalau orang sudah mengalami hal itu, lalu kemudian dia sampai lagi kepada titik yang tinggi, dan dia merasa saya bisa, itulah memang dia sudah lebih kalau orang bilang di sini plateau of sustainability, ataupun yang sudah melandai, yang udah sustainable. Jadi dia memang akan ya begitu-begitu aja terus. Jadi kalau pada saat itu apakah dia sekarang sombong? Udah enggak lagi, karena dia sudah pernah merasakan bahwa dia tidak mampu, pernah merasa bisa, tapi sekarang dia ya kalau memang dia bisa dan dia mengatakan saya bisa, itu bukan lagi kesombongan rohani. Gitu loh. Misalkan contoh-contoh lain seperti Petrus. Kesombongan rohani, ketika dia belum jatuh, dia sombong. Walaupun ketika Yesus memberikan peringatan kan, kalian akan meninggalkan aku loh, apa kata Petrus, walaupun semua orang meninggalkan kamu, aku tidak akan tidak gitu kan. Itu dia masih di puncak bukit kebodohan gitu kan. Tapi setelah akhirnya dia beneran menyangkal, dia sampai kepada titik lembah keputusasaan. Wah, saya tidak layak apa segala, sampai di Yohanes 21-22 kan, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu aku mengasihi kamu. Tapi kan setelah itu kan dia udah sekarang kamu memimpin, dan setelah itu kan dia jadi pemimpin yang baik. Jadi memang semua itu ada proses seperti itu. Dan kesombongan rohani adalah, kembali sebagai ringkasan, adalah ketika dia masih bertahan di bukit kebodohan itu. Itulah kesombongan rohani. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bangga, kita tidak boleh merasa yakin terhadap kerohanian kita. Ya nggak apa-apa, itu setelah kau melewati bukit kebodohan, kau pernah jatuh lalu kau bangkit lagi, ya udahlah, disitulah kau sudah lebih pas untuk, ya disitu kau udah tenang gitu. Jadi nggak usah lagi merasa, kita selalu merasa, saya harus selalu menolak pujian, saya harus menganggap diri tidak bisa. Enggak juga, itu salah juga. Kalau memang kau bisa, dan karena kau sudah buktikan, dan memang sudah ada pengalaman, ya nggak apa-apa. Yakinlah bahwa kau bisa, itu bukan kesombongan. Gitu. Jadi level of confidence-nya harus sejalan dengan level of pengetahuannya juga ya, atau pengalamannya juga gitu. Ya, tapi kalau lihat dari grafik itu memang kan dia naik terus langsung turun, habis itu baru dia naiknya baru melandai gitu. Biasanya kalau orang baru pertama kali tahu kan, cepat naiknya, confidence-nya langsung cepat, habis itu turun cepat, habis itu pas naik baru dia naiknya yang lebih stabil gitu. Oke. Nah, bicara mengenai Petrus, murid-murid Yesus, ada satu cerita lagi dalam pelajaran kita bagaimana murid-murid ini berdiskusi, bahkan berdebat mengenai siapa yang paling besar di antara mereka. Ada nggak latar belakang kejadian itu, dan apakah ini bisa terjadi bagi kita saat ini juga gitu, Pendeta? Ya, mungkin kalau kita lihat di dalam ini kan sebenarnya motifnya atau latar belakangnya adalah ini ekspektasi mesianik gitu kan. Dan mereka pada saat itu merasa bahwa Yesus sudah melakukan banyak hal, sudah melakukan mujizat-mujizat. Mungkin salah satu yang mungkin terkenal, jadi kayak salah satu klimaks dari beberapa klimaks adalah waktu setelah memberi makan 5.000 orang, itu kan besoknya orang datang lagi, wah kita jadikanlah dia raja, dia bisa lah, kalau kita kurang supply, kita kurang logistik, dia tinggal berdoa menengadah ke langit, akan ada makanan, udah kita jadikan raja, kita siap untuk melawan Romawi, kita nggak takut lagi kalau dikepung, mau berapa tahun pun dikepung pasti akan makan. Dan ketika ekspektasi itu begitu tinggi, orang kan jadi merasa, oke, akan ada sesuatu yang besar. Kalau ada sesuatu yang besar, dia akan jadi pemimpin, lalu kita dapat bagian apa? Dan disitulah latar belakang daripada pertengkaran ataupun diskusi daripada murid-murid ini mengenai siapakah yang terbesar, siapakah yang layak untuk menjadi Perdana Menteri, menjadi Menko-Menkonya, menjadi jaksa agungnya, menjadi officer-officer daripada kerajaan mesianik yang akan dibawakan oleh Yesus. Dan itulah makanya ketika itu terjadi, Yesus langsung bilang, kau mengira aku datang untuk untuk dilayani, tapi bukan barang siapa mau memimpin dia harus menjadi hamba apa segala. Yesus mencoba untuk membenarkan sebenarnya tujuan daripada kerajaan mesianik ini itu seperti apa. Bukanlah kerajaan dalam hal politik saja, tapi mungkin lebih kepada dalam hal pelayanan, dalam hal memajukan kerajaan Tuhan, dalam hal mengabarkan Injil, dan itulah. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ujung-ujungnya mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin. Ya kan? Jadi jangan bilang bahwa mereka ya udahlah setelah itu mereka jadi pelayan biasa-biasa ya. Enggak. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, apa kata ini, kalau orang mungkin bilang bisa sombong gitu kan. Ketika ada pertengkaran mengenai
antara orang-orang Yahudi yang Yahudi asli dan Yahudi yang sudah tersebar, yang Hellenistic Jews gitu kan. Wah, siapa melayani? Apa kata para rasul? Kami tidak bisa melayani karena kami harus membawakan firman Tuhan. Pilihlah orang-orang yang bisa melayani. Apakah itu kesombongan? Apakah mereka nggak merasa bahwa mereka lebih penting? Ya enggak juga. Ini kembali kepada diskusi kita sebelum tadi itu kan. Tetapi pada saat itu bisa dibilang ini memang mereka masih di bukit kebodohan inilah, di mana murid-murid tidak memahami, mereka mengira mereka memahami sesuatu, tapi sebenarnya mereka tidak paham. Nah, itulah latar belakang daripada diskusi itu. Bagaimana untuk kita saat ini? Ya, kalau untuk kita saat ini, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen itu tidak boleh berjuang untuk menjadi pemimpin? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh menurut saya. Bukan boleh, harus. Harus dong, kamu harus menjadi pemimpin. Tapi pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang melayani. Ini kita sesuatu yang agak salah juga. Dan juga pemimpin yang melayani bukanlah pelayan. Jadi jangan bilang, kalau misalkan ini juga salah satu yang saya dengar dari dosen saya gitu ya, ketika saya masih di kuliah pendidikan, dia bilang, kalau misalkan ada pimpinan dari conference atau dari mana datang ke gereja kalian gitu kan, bilang ke calon-calon pendeta, lalu kemudian pimpinan itu melihat yang berdoa kalian, yang menerima tamu kalian, yang sibuk-sibuk urus OHP, bukan OHP lah, proyektor apa segala kalian. Itu apakah kalian pelayan yang baik? Salah. Kalian bukan pelayan yang baik. Kenapa? Karena kalian tidak memimpin. Kalian tidak menggerakkan anggota jemaatnya untuk melakukan pelayanan ini. Jadi menjadi pemimpin itu perlu. Dan karena pemimpin itu kan punya tanggung jawab untuk berpikir lebih makro, kan? Mengenai visi misi, mengenai apa prioritas-prioritas yang harus dilakukan gitu. Dan baiknya adalah biarlah orang yang memang rohani yang menjadi pemimpin, sehingga kalau kita ada yang merasa rohani, ya kalian justru harus menjadi pemimpin, baik itu di dalam jemaat maupun di dalam kantor lah. Tapi ya tentu kalau di kantor ada matriks yang berbeda daripada kalau matriks di pelayanan ya. Jangan juga karena saya rohani, saya orangnya jujur, baik, tapi saya nggak kompeten, saya harus jadi pemimpin. Kenapa? Kok apa saya bisa mengambil keputusan yang moral? Ya nggak juga dong. Kalian akan mengambil keputusan yang moral, tapi tidak kompeten. Ya susah juga gitu kan. Jadi nggak begitu juga gitu ya. Tapi kisah ini kembali bukanlah menjadi sebuah landasan untuk mengatakan, kita tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi kita lebih kepada kita harus menjadi pemimpin, tapi yang seperti apa? Yang melayani. Tapi pemimpin yang melayani itu juga seperti apa? Bukan pelayan. Gitu. Tapi yang tetap mengatur, tapi yang punya hati melayani, bukan hati ingin dilayani. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih pendeta. Ini diskusi kita seakan-akan seperti muter-muter gitu aja, tapi banyak poin-poin yang kita bisa pelajari, yang kita bisa dapatkan sehubungan dengan kesombongan versus kerendahan hati. Dan di pelajaran terakhir kita di hari Kamis, judulnya adalah Pandanglah Dia. Artinya ketika kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, ketika kita semakin dekat kepada Kristus, dikatakan kita semakin menyadari keberdosaan dan ketidaklayakan kita. Kita harus di satu sisi kalau kita sombong dan kita pelihara terus kesombongan itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Di satu sisi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang jujur, yang tulus, maka karakter kita akan semakin dibentuk supaya kita semakin rendah hati karena kita menyadari ketidaklayakan dan keberdosaan kita. Mungkin pertanyaan terakhir buat semua teman-teman yang ada di sini, bagaimana kita dapat mengikuti teladan rendah hati Yesus? Bagaimana kita dapat memandang Dia sehingga kita dapat diubahkan serupa dengan Dia? Catat. Oke. Jadi ya tadi kembali lagi ke pelajaran sebelumnya bahwa kita perlu menyadari akan diri kita sendiri dan tidak berhenti sampai di menyadari saja, tetapi kita perlu mengecek kembali pada saat kita mau melakukan sesuatu atau pada saat kita mau mungkin membeli sesuatu atau berbicara, kita harus perlu tahu dulu motif dan tujuan kita itu melakukan itu tuh untuk apa. Ya, tentu di dalam pelajaran hari Kamis, ya kita harus memandang segala sesuatu yang kita lakukan itu senternya atau tujuannya itu adalah untuk
untuk Yesus. Dan yang kita lakukan, ya, sikap kita dan segala sesuatu itu semuanya harus di-adjust kepada Yesus. Karena di sini dikatakan bahwa Yesus itu harus menjadi teladan bagi kita. Ya. Karena kenapa kita perlu memandang Yesus? Ya, di sini disebutkan Yesus itu sudah melakukan semuanya. Ya. Dia nggak hidup dari dia nggak hidup enak. Dia hidup dari pergumulan yang paling kecil sampai pergumulan yang paling besar. Ya, itulah sebabnya kita perlu menjadikan Yesus sebagai teladan menurut saya. Ya, saya suka dulu ada gelang tulisannya WWJD, What would Jesus do? Jadi untuk menghindari dan bisa menjadi rendah hati, untuk menjadi kesowanan menjadi rendah hati ya, bercerminnya pada Yesus gitu lah. Kira-kira kalau ada di posisi sekarang, Yesus akan buat apa ya? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dia buat? Jadi setelah kita bisa cek ya, reality check lagi, lalu kita lihat siapa yang mau kita tuju, maka ya seharusnya hidupnya jadi lebih terarah, terhindar daripada kesombongan tersebut sih. Pendeta, sekaligus kesimpulan. Mungkin sebagai kesimpulannya juga adalah ketika kita melihat kepada Yesus, sebenarnya ini adalah penawar daripada kesombongan. Dan juga penawar daripada kerendahan diri. Dalam arti negatif ya, kesombongan yang negatif dan kerendahan diri yang negatif. Karena Yesus ini adalah contoh yang tahu misi dan tujuannya apa. Ketika dia perlu melakukan sesuatu, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia perlu melayani, dia melayani. Tapi ketika dia perlu memimpin, dia akan memimpin. Dia juga nggak takut. Ketika dia perlu mengambil keputusan yang sulit, dia akan ambil keputusan yang sulit. Karena kan banyak orang kan takut, wah saya tidak layak untuk mengambil keputusan ini. Wah saya tidak punya hikmat. Yesus bilang, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nah itu juga menjadi teladan bagi kita. Jadi di mana kita bisa membalance antara kesombongan dan kerendahan diri ini. Nah, itulah di dalam diri Yesus. Ya, kalau kita baca di dalam Filipi kan, yang walaupun setara dengan Allah, ini penting. Dia tahu dia setara dengan Allah, tapi tidak menganggap itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan taat sampai kepada kematian. Jadi dia mau melayani, tapi setelah itu kan dia tidak terus melayani di bawah, enggak, dia pergi balik lagi ke surga. Supaya apa? Ya bisa dalam tanda kutip memimpin dari surga dan mengerahkan umatnya. Bukan lagi Yesus yang kerja di bumi, dia yang kemana-mana keliling, enggak. Sekarang dia memberikan otoritas, kewenangan, kemampuan supaya umatnya lah yang bekerja. Nah, jadi kan ada di dalam sosok Yesus ini hal yang bisa kita teladani mengenai bagaimana kita menyadari siapa diri kita sendiri. Tapi yang nggak boleh salah artikan, kalau gitu kita harus jadi Yesus. Nggak bisa. Yesus adalah Yesus. Kita jadi seperti Yesus dalam hal apa? Tidak juga dalam hal yang dilakukan. Kita tidak bisa menebus, kita tidak bisa menobatkan, kita tidak bisa ini. Tapi apa? Prinsipnya apa? Dia tahu tujuannya apa harga yang harus dibayar, dan dia lakukan itu. Nah, mungkin tujuan kita, harga yang harus kita bayar itu berbeda dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi pada secara prinsipnya itulah yang kita lakukan. Dan ketika kita lakukan itu, maka kita akan terhindar dari kesombongan maupun kerendahan diri. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya dan kita semua yang sudah berdiskusi. Teman-teman, kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita ataupun sehubungan dengan topik kita sepanjang triwulan ini, tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Mayadi. Shalom ya. Shalom Pendeta, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat ataupun melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Pertanyaan yang pertama datang dari Arta Simanung Khalid. Pelajaran Sekolah Sahabat tentang mengenal Allah. Tapi bukankah lebih penting Allah yang mengenal kita seperti dalam ayat Matius 7 ayat 23. Saya bacakan ayatnya Pendeta. Ya. Matius 7 ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik, terima kasih Yola. Ini pertanyaan sangat menarik untuk kita bahas. Jadi kata mengenal ini adalah berbicara mengenai intimasi karakter. Bukan sekedar tahu biodata. Ya kalau tahu Tuhan, mungkin banyak orang yang tahu. Tapi apakah banyak orang yang hidup dekat dengan Tuhan sehingga mereka mengenal karakter Tuhan? Ini yang kita perlu pelajari dengan baik. Jadi dalam
pemahaman mengenal ini bukan sekedar tahu, tapi ini adalah berbicara mengenai hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika tadi Yola bacakan Matius 7:23, kata aku tidak pernah mengenal kamu, ini bukan berbicara mengenai biodata seorang yang Tuhan, siapa yang Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu semua. Tapi ini berbicara mengenai hubungan, relasi antara ciptaan dengan pencipta dan sebaliknya. Nah, ketika kata mengenal digunakan, ini Tuhan sedang menekankan adalah bahwa tidak ada hubungan antara orang-orang tertentu dengan dirinya. Itu sebab Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ketika kita berbicara mengenai mengenal, ini kan berbicara mengenai antara hubungan pribadi versus rutinitas agama. Nah, banyak orang mengenal Allah itu hanya di permukaan, tapi tidak pernah memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Jadi hubungan daun, padahal yang Tuhan harapkan adalah hubungan akar. Jadi yang sangat dalam, sangat esensi, sangat intim, ini yang diharapkan dari kata mengenal ini. Nah, kalau kita hubungan permukaan itu sifatnya ritualitas. Ya, kalau kita datang dalam ibadah, kemudian berfellowship dengan umat-umat yang memiliki iman yang sama, itu baru di permukaan. Tapi bagaimana hubungan yang membawa kita untuk terhubung lebih dekat dengan Tuhan, seperti akar yang semakin menancap ke dalam tanah itu, menemukan sumber air yang membawa kehidupan dalam pertumbuhan pohon itu yang Tuhan harapkan dari pengenalan akan Dia. Itu sebabnya dalam Matius pasal 7 ayat 22, ini tadi kita mundur nih satu ayat. Tadi kan 23, sekarang kita mundur ke ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, jadi kan semua aktivitas, ritualitas keagamaan. Tapi akhirnya apa endingnya? Tuhan bilang, enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Karena sifatnya itu di permukaan. Tidak ada hubungan. Maka sekali lagi ini berbicara mengenai hubungan. Dan yang ketiga, ini kita perlu ingat bahwa tujuan akhir kita pada akhirnya adalah untuk ke surga, kan? Nah, di surga itu kita akan tinggal bersama-sama dengan pencipta kita. Bayangkan kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan pencipta kita dan kita hidup selama-lamanya dengan Dia, bayangkan betapa tidak nyamannya kita. Itu sebabnya karena kita tahu bahwa tujuan akhir dari semua yang kita harapkan dalam kehidupan kita adalah surga dan hidup kekal bersama-sama dengan pencipta kita. Itu sebabnya kita harus memiliki hubungan yang intim dengan pencipta kita. Nah, ini kata mengenal ini adalah penting buat kita miliki. Mengenal Allah bukan berarti tahu Allah itu pencipta, tahu bahwa Allah itu pemilik, tapi mengenal Allah itu adalah bagaimana kita memiliki relasi, hubungan yang sangat intim dengan pencipta kita. Dan ini yang kita perlu miliki. Dan ini harus dibangun ya Pendeta ya, setiap hari. Baik, terima kasih. Dan dibangun. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Wina Talim. Pendeta izin bertanya, kan Allah Maha Tahu, berarti Allah tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Mengapa Tuhan tetap menciptakan manusia di bumi? Kalau dalam dunia bisnis sudah tahu akan rugi, tapi tetap investasi di situ. Bukankah itu langkah yang ceroboh? Iya, ini saya sangat suka pertanyaan ini. Ini sangat-sangat aplikatif untuk kita bisa pahami dengan baik. Kasih yang sejati itu adalah kasih memberikan ruang kebebasan untuk memilih. Tanpa ada ruang memilih, maka di sana tidak akan ada kasih. Itu sebabnya Allah memberikan kepada manusia ketika Dia menciptakan manusia adalah kebebasan untuk memilih. Ini bukti kasih Allah. Tapi bagaimana kebebasan itu digunakan, itu Allah tidak bisa intervensi lagi. Dan itu menjadi pembuktian apakah ciptaannya itu juga mengasihi Allah atau tidak. Ini yang ya sebenarnya menjadi timbal balik antara pencipta dengan ciptaan. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
Oke, terima kasih Yol. Tadi disinggung di pertanyaannya adalah kalau di perusahaan udah tahu ini akan gagal, dia tidak akan investasi. Tapi kenapa Allah tahu? Dia kan Maha tahu. Iya. Allah tahu bahwa ciptaan itu akan mengabaikan perintahnya, artinya akan gagal sebagai ciptaan yang Tuhan buat dengan sempurna itu. Tapi kenapa Allah lanjutkan? Masalahnya adalah Allah tidak sedang membuat perusahaan. Iya. Allah bukan CEO, tapi dia adalah pencipta dan pemilik dari semua yang dia ciptakan. Jadi kalaupun yang dia buat gagal, itu bukan berarti dia gagal sebagai pencipta. Tapi karena dia punya rencana yang jauh lebih besar, membuktikan bahwa betul Allah adalah kasih. Sekarang kita mau pakai sebuah ilustrasi begini, Yol. Keluarga yang baru menikah, kerinduan utamanya apa? Punya anak ya. Iya. Punya anak itu enak atau enggak? Ya somehow enak juga. Iya. Tapi banyak orang tahu punya anak itu menjadi beban tersendiri. Bayangkan kalau punya bayi, tiap malam harus bangun, harus kasih susu, mungkin dia harus ganti pampersnya dan segala macam. Itu sangat mengganggu kehidupan yang sebelumnya mungkin nyaman-nyaman aja. Tapi kenapa keluarga yang menikah itu ingin punya anak? Walaupun dia tahu akan menderita juga. Inilah bukti bahwa keluarga ini ingin memberikan, menyatakan kasihnya melalui kehadiran anaknya. Jadi walaupun menderita dengan hadirnya anak di rumah tangga, itu menjadi kebahagiaan juga buat dia. Karena melalui penderitaan itulah keluarga atau orang tua ini membuktikan bahwa mereka adalah orang tua yang memiliki kasih terhadap anak-anak mereka. Ini yang mungkin tidak 100% menggambarkan kasih Allah, tapi paling tidak kita punya gambaran. Kenapa Allah tetap membiarkan manusia yang berdosa itu tetap diciptakan. Tidak langsung ini akan berdosa, udah kita batalkan aja proses ini. Atau kalau sudah berdosa pun, oke, kita hapuskanlah generasi ini supaya kita ciptakan yang baru. Enggak. Allah ingin buktikan bahwa inilah bukti kasih itu. Allah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Bahkan ketika manusia itu memilih untuk tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah juga tetap membebaskan mereka melakukan itu. Tapi kalaupun manusia melakukan kesalahan dalam pilihannya, Allah tetap adalah Allah yang mengasihi. Itu sebabnya dia mengambil peran untuk menggantikan manusia sebagai dosa yang harus mengakibatkan kematian. Allah ambil posisi itu supaya ciptanya itu bisa mendapatkan kembali kehidupan. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat, bahwa kenapa Allah tetap membiarkan manusia itu tetap ada walaupun akhirnya Allah tahu bahwa manusia itu akan berdosa. Ini adalah bukan satu langkah yang ceroboh yang Allah buat. Tapi ini adalah sesuatu yang Allah buat dengan sangat matang dan persiapan yang sangat betul-betul Allah persiapkan dengan baik. Jadi karena Allah Maha tahu, Allah juga tahu bahwa manusia itu akhirnya akan jatuh dalam pilihan yang dia buat. Tapi Allah telah menyiapkan penebus. Kenapa Allah mau melakukan ini? Kan sebelum Allah menciptakan manusia, Lucifer sudah lebih dahulu jatuh dalam pilihannya sendiri. Tidak ada yang mendorong dia. Nanti manusia digoda oleh Lucifer, tapi Lucifer tidak ada yang dorong, tapi hatinya untuk melakukan pemberontakan itu sendiri. Dan setan menuduh Allah itu tidak kasih, Allah itu otoriter, Allah itu memaksa. Tapi dengan jatuhnya manusia, ini juga menjadi pembuktian bahwa Allah adalah Allah yang kasih, Allah yang tidak otoriter, Allah yang memberikan kebebasan, dan Allah yang bersedia untuk menyelamatkan manusia ketika mereka sadar akan kesalahannya. Ini menjadi bukti buat alam semesta. Karena begini, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9 tadi kita sudah baca ya. Dikatakan, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Jadi bukan kecerobohan Allah, bukan pembiaran Allah, tetapi ini pembuktian bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertanggung jawab terhadap apa yang Dia telah buat. Baik, terima kasih penjelasannya Pendeta, luar biasa. Semoga ini dapat menjawab bagi teman-teman yang bertanya, dan kalau masih ada pertanyaan lanjutan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau ada pertanyaan-pertanyaan umum lainnya terkait dengan Alkitab, Anda bisa mengunjungi program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam bersama dengan Pendeta Richard Sabuin. Saat ini kita kembali ke studio.
Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, biarlah kesempatan kami boleh hadir berdiskusi di tempat ini, boleh menjadi berkat, boleh membuat kami menyadari bagaimana kami boleh bergumul melawan kesombongan, dan bagaimana kami boleh menjadi rendah hati, dan bagaimana kami boleh mengetahui apa tujuan dan maksud yang perlu kami lakukan, sehingga kami dapat melakukan yang baik. Bersama dengan kami dan juga dengan seluruh yang menyaksikan dimanapun dan kapanpun. Secara khusus mendoakan permohonan doa tadi dari Ibu Lani, biarlah operasi jantungnya itu boleh berlangsung dengan baik dan boleh ada pemulihan yang dapat terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Dalam harapan kami semua, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Cato, dan juga Norman. Kita sudah berdiskusi bersama. Ketika kita merasa cukup dengan diri kita sendiri dan kita merasa kita tidak membutuhkan Tuhan, kita merasa sombong terhadap apa yang sebenarnya Tuhan telah lakukan bagi kita dan Tuhan telah berikan kepada kita, maka itu akan menghalangi hubungan kita, pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna untuk kerendahan hati, dan marilah kita mengikut Dia sehingga kita akan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.